itu adalah pesan yang sangat mendalam. Pesan kedua kata Kang Maman adalah jangan pernah menyakiti hati ibu kita. Kang Maman pernah bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang menyakitkanmu setelah melahirkan?" Yaitu ketika anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya, membentaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang apa yang menjadi tulisan pada hari ini 26 Januari 2025. Karunia Allah saya bisa menulis 3 tema ya. Mulai dari pesan utama dari bedah buku Kang Maman, bedah buku baru dari Kang Maman dan Janda Itu Ibuku. Kang Maman memberikan satu pesan yang jelas di dalam agama kita Islam bahwa keimanan seseorang itu menjadi tidak bernilai atau dia dikatakan iman yang dusta oleh Allah ketika dia tidak mencintai anak-anak yatim. Dan itu merupakan satu ayat di dalam surat Al-Ma'un yang oleh Ibu Kang Maman dipegang teguh dan dijadikan nasihat untuk Kang Maman tidak pernah lupa memberikan kebahagiaan berbagi dengan anak-anak yatim itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang mereka menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak juga mendorong orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi siapapun yang tidak peduli kepada anak yatim, apalagi betul-betul sama sekali tidak lagi ingin membahagiakan sesama, memberi makan orang yang miskin, maka sebenarnya dia telah mendustakan agamanya. Itu pesan yang luar biasa. Dan karena itu Kang Maman mengutip sebuah kisah di mana saat itu momentum Idul Fitri, Rasulullah melihat semua anak-anak bergembira, namun ada satu anak bersedih sendirian, dan dia kemudian didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya kenapa. Dia mengatakan, saya anak yatim, saya tidak bisa berbahagia karena saya tidak memiliki apa yang menjadi kebahagiaan anak-anak yatim itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggendong anak itu, lalu kemudian membawa kepada Aisyah dan meminta untuk diberikan baju baru serta diberikan makanan. Hari itu anak-anak yatim atau anak yatim itu menjadi sangat berbahagia. Kemudian Kang Maman mengatakan, dengan fakta itu, bukankah Rasulullah adalah ayah dari anak-anak yatim? Dan kemudian saya teringat sebuah hadis bahwa siapa yang mengurus anak yatim nanti di surga dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat sekalian, itu adalah pesan yang sangat mendalam. Pesan kedua kata Kang Maman adalah jangan pernah menyakiti hati ibu kita. Kang Maman pernah bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang menyakitkanmu setelah melahirkan?" Yaitu ketika anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya, membentaknya. Sebuah ungkapan yang sangat dahsyat, dan kita bisa menemukan betapa banyak di antara orang-orang atau bahkan kita mungkin pernah membentak ibu kita. Dan itu adalah sakit luar biasa, melebihi dari sakitnya melahirkan. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa kita harus benar-benar mencintai ibu kita, menghormatinya. Kalau sekarang ibu kita telah tiada, doa dan amal-amal soleh kita yang akan menjadi kebahagiaannya di alam barzah. Nah, yang ketiga kata Kang Maman adalah bagaimana kita bersegera untuk membantu ibu kita atau ayah kita dalam kehidupan ini. Jangan pernah menunda-nunda, apalagi sampai lupa. Hanya karena kesibukan urusan kerja dan atau apapun yang lainnya, nanti kita akan menyesal seperti yang Kang Maman alami, yaitu menyesali ketika ada sebuah permintaan sang ibu,
berupa hal yang menurut Kang Maman itu sederhana, yaitu madu hitam, madu pahit dari Baduy. Namun itu tidak bisa Kang Maman lakukan sampai kemudian sang ibu menuju keharibaannya. Nah, sahabat sekalian, ini adalah sebuah pesan penting dan kita semua pasti memiliki ibu. Oleh karena itu, ini merupakan energi untuk kita menjadi lebih baik di hadapan ibu dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menulis tentang bahasan buku Anies Baswedan tentang The Warrior of Light atau Cahaya Satria. Secara prinsip, Anies Baswedan mendorong kita untuk memiliki mentalitas yang tangguh. Yang kalau kita gagal, kita berani bertanya apa pelajaran dari pengalaman yang seperti ini, dari perjalanan yang seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pelajarannya dan seperti apa kita dapat menerapkannya. Jadi hidup adalah tentang merangkul ketidakpastian dengan bekal keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak berhenti untuk terus menjadi lebih berarti, lebih bermakna, dan tentu saja membawa perubahan-perubahan diri secara langsung. Dan yang terakhir, saya menulis tentang pentingnya atau kebiasaan saya menulis dengan pulpen. Jadi kalau kemana-mana saya masih membawa pulpen dan buku tulis yang kecil itu untuk mencatat hal-hal penting, menarik, dan menginspirasi. Itu juga yang saya lakukan ketika menghadiri acara Kang Maman, baik yang di Istiqlal ataupun di Institut Ummul Qura Indonesia yang ada di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Dari catatan atau menulis dengan pulpen itu, saya merasakan sebuah sensasi yang indah, sensasi yang menarik, di samping juga menguatkan kognisi atau memori di dalam kepala kita atau akal kita. Lebih jauh, kalau kita lupa membukanya pun, itu akan membuat kita masih dalam situasi seakan-akan baru saja menuliskannya. Nah, kabarnya di Finlandia, orang sudah menerapkan anak-anak untuk membaca dan menulis dengan cara manual yang tradisional. Dan kita harus punya sebuah keinginan untuk punya kemampuan, tumbuh, dan terus belajar di dalam menulis. Inilah sehari ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga menginspirasi, membawa kita punya optimisme, menatap masa depan dengan mencicil kebaikan-kebaikan sekarang juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.